5 perkara, yaitu 5 perkara tersebut racun yang mematikan dan 5 perkara yang lain itu obatnya. It's seperti biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang wafil khabar dalam hadis berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil khabar khamsatun asya'a summun qatil wa khamsatun ukhra tiryakuha. Di dalam hadis diceritakan ada 5 perkara, yaitu 5 perkara tersebut racun yang mematikan dan 5 perkara yang lain itu obatnya. Di dalam hadisnya ada 5 racun yang mematikan dan 5 penawarnya. Yang pertama adalah fadunya samun qatil wa zuhdu tiryakuha. Dunya adalah racun yang mematikan. Obatnya wa zuhdu tiryakuha. Obatnya adalah zuhud terhadap dunia. Ada zuhud, ada warok. Kalau zuhud itu dia tidak mau mengambil yang melebihi dari kebutuhannya. Itu zuhud. Kalau warok, dia mau mengambil semuanya asal jelas halalnya. Nah, jadi berarti zuhud itu lebih tinggi lagi. Pertama warok, di atasnya lagi zuhud. Zuhud ini susah. Nah, zuhud seandainya kebutuhan kita 100.000, kok ada duit 200.000, yang 100.000 keluar. Itulah zuhud. Tapi susah. Tapi kalau warok, dia masih masuk. Tapi disaring, yang haram ditolak, yang halal masuk. Itu namanya warok. Ini bela susah kalau kita apalagi namanya zuhud. Nah, itu adalah menurut hadis ini adalah racun. Obatnya yaitu zuhud. Wal malu sumun qatil waz zakah tiryakuhu. Harta itu adalah racun yang mematikan. Obatnya adalah zakat. Penawarnya adalah zakat. Yang kedua, yang ketiga, wal kalam sumun qatil wa dzikrullah tiryakuha. Semua omongan itu adalah racun yang mematikan. Kemudian obatnya adalah zikrullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal umru kulluhu sumun qatil wa ta'ah tiryakuhu. Umur semuanya adalah racun yang mematikan dan taat adalah penawarnya. Wa jaimus sana sumun qatil wa syahrul ramadan tiryakuha. Semua tahun itu adalah racun yang mematikan dan Ramadan adalah penawarnya. Jadi ada 5 racun, 5 obat. Kalau kita sampai terkena itu, nah susah. Wa fil khabar, di dalam hadis diterangkan idza waqal abdu fin naza'. Jika terjadi pada seorang hamba itu naza', sakaratul maut berarti yunadi mundani min qibalir rahman. Ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Da'hu hatta yasriha sa'ah. Tinggalkanlah dia sampai dia istirahat, tidak langsung mencabut berarti. Ini kan ruhnya seorang mukmin, menceritakan ruhnya seorang mukmin. Ketika sakaratul maut, Allah menyeru, tinggalkan dulu, jangan langsung sekaligus. Biar dia istirahat dulu, biar dia enak dulu. Wa idza balaghu sadra qala da'hu hatta tasriha sa'ah. Ketika ruh sampai ke dada, ada seruan lagi, tinggalkan, biarkan dia istirahat dulu sebentar. Wa kadzalika idza balagha rukbatain, begitu juga ketika ruh itu sampai ke lutut, wasurrah dan sampai ke usar. Wa idza balagha hulqum ja'a nida da'hu. Ketika ruh itu sampai hulkum, kerongkongan, sampai di sini, ja'a nida anhu, datang seruan lagi, hatta yudi'al a'dha ba'dhuha ba'dhan, sehingga dia berpamitan anggota lain dengan anggota yang lain. Sesama anggota dia berpamitan. Fatu di al-ainu al-aina. Mata berpamitan dengan mata. Fatakulu, mata itu berkata, fil wada, di dalam pamitan tersebut, assalamu alaikum ila yaumil qiyamah. Semoga selamat atas kamu sampai hari kiamat. Itu mata ngomong ke mata. Assalamualaikum ila yaumil qiyamah.
Wa kadzalikal udzunan wal yadan, begitu juga kedua telinga saling berpamitan, kedua tangan berpamitan, warijlan, kedua kaki berpamitan, wa tudiur ruh an nafsa, ruh juga berpamitan kepada anggota badan. Fa na'udzubillahi min wadil iman bil lisan. Kami memohon berlindung kepada Allah dari perpisahannya iman terhadap lisan. Iman dengan lisan berpamitan juga. Wa na'udzubillahi min wada'il ma'rifah wal iman lil jinan. Begitu juga kami berlindung kepada Allah dari berpamitannya ma'rifah dengan iman dengan hati. Ma'rifah dan iman berpamitan dengan hati. Maka fatabqal badan bila haraka, maka tersisalah badan tersebut dengan tanpa bila harokah, dengan gerakan. Warijlan bila harokah, dua kaki tanpa gerakan. Wal ainan bila nadhara, mata dengan tanpa penglihatan. Wal uzunan, kedua telinga, bila sam'in, dengan tanpa pendengaran. Wal badan bila ruh, badan tanpa ruh. Walau baqiyal lisan bila iman, wal qalbu bila ma'rifah. Walau baqiyal lisan, seandainya tersisa itu lisan, bila iman dengan iman, wal qalbu bila ma'rifah, dan hati tanpa ma'rifat, fayakunu halul abdi fil lahdi, bagaimana keadaan seorang hamba di dalam liang lahat, la yara ahadan, dia tidak melihat seorang pun, wala aban, tidak melihat ayahnya, wala umman, tidak melihat ibunya, wala auladan, tidak melihat anaknya, wala ikhwanan, tidak melihat saudaranya, wala ashaban, tidak melihat kawannya, wala firashan, tanpa alas, wala hijaban, tanpa hijab. Falau lam yara barra rabban, falau lam yara rabban, seandainya dia tidak melihat Tuhannya al-kariman yang mulia, faqad khasira khusranan aziman, dia benar-benar dalam keadaan rugi yang sangat. Nah, jadi kalau seandainya roh itu sudah masuk ke liang lahat, tidak ada siapa-siapa, dia tidak melihat Tuhannya, dalam artian tidak mendapat rahmat dari Allah, dialah orang yang merugi. Di dalam liang lahat itu tidak ada yang ngawani, tidak ada yang semuanya, tidak. Bahkan yang cinta sekalipun di dunia tidak bakalan mau ngawanin kita di liang lahat. Faqala Imam Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, aktsaru ma yaslubul iman minal abdi waqtun naza, hafidullahu wa iyyakum min salbil iman. Paling banyaknya iman itu dicabut dari seorang hamba yaitu ketika waktu sakaratul maut. Itu paling banyak. Kenapa? Ya tadi itu, karena saking sakitnya maka tidak mikir dua kali, apapun akan dikerjakan demi sakitnya hilang. Makanya kata Imam Hanifah, disitulah iman paling banyak dicabut. Bukan paling, paling banyak. Hafidullah wa iyyakum min salbil iman. Semoga kita semua dijaga oleh Allah imannya untuk dicabut ketika sakaratul maut. Nah, al-babu tsaminah. Jadi kata Imam Hanifah, disitulah perjuangan yang menentukan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Balik lagi, kalau seandainya kita istiqomah, insya Allah. Tapi semuanya itu tidak ada jaminan. Saya sudah istiqomah, sholat tahajud dan lain sebagainya, itu tidak ada jaminan untuk untuk husnul khotimah. Tapi dengan kita istiqomah, insya Allah itu tanda. Nah, seperti itu. Sama halnya ketika ada orang, saya ingin mati dalam keadaan sujud pada Allah, dalam keadaan sholat. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah sholat, mustahil. Tapi bisa jadi. Nah, bisa jadi dia sakit, mungkin insaf, tobat. Nah, kemungkinan kecil kan masih. Tapi kalau seandainya dia istiqomah, insya Allah tercapai. Mati dalam keadaan sujud. Nah, untuk bab berikutnya, baru itu setan berperan di situ ketika sakaratul maut. Untuk bab berikutnya, yaitu bab yang ke-8. Kita cukup sampai di sini. Tanya enggak, Pak? Harga mati, iman. Apa yang jadi godaannya iblis pada saat itu?
Mungkin kan memang katanya rasa sakit yang itu apa dia ngomong tahu apalah yang buat kita tuh jadi berpaling gitu. Berpaling. Fa idza kana al-amru kadzal fa khasya'na mana ini? Itu bab berikutnya, Pak. Fa yaqul lahu utruk hadzal din, tinggalkanlah agama ini. Fakul ilahin, katakanlah Tuhan itu ada dua. Itu perkataan iblis. Hatta tanju min hadhi syiddah, supaya engkau selamat dari sakit ini. Itu perkataan iblis. Itu untuk bab besok. Sama seperti iblis menggoda Nabi Adam. Yang di Al-Quran diceritakan. Kan Nabi Adam itu dilarang untuk makan buah huldi. Nah, iblis bertanya, apa? Menggoda. Sampai mengatakan, saya ini menasihati engkau. Saya tidak bakal mencelakai dan sebagainya. Kenapa Allah melarang engkau makan buah huldi? Supaya engkau tidak abadi di situ. Kalau engkau maka makanlah biar engkau abadi. Nah, seperti itu namanya juga manusia. Tergoda, dimakanlah. Ya namanya, ya siapa yang tidak keinginan kenikmatan itu tetap dengan kita. Nah, begitu sampai Nabi Adam kan. Iblis yang mengatakan saya itu nasihati. Nah, tergoda. Gayanya menjerumuskan. Ya, sekarang waktu sakaratul maut itu iblis duduk di dekat kepala kita, bisiki. Tinggalkanlah agama ini, demlah katakan Tuhan itu ada dua. Biar engkau udah sakit lagi waktu sakaratul maut. Nah, bisa menepis. Insya Allah kalau istiqomah, insya Allah Pak. Asal istiqomah itulah. Dengan istiqomah itulah ada tanda-tanda. Apa? Kenapa? Bacaan separuh-separuh jam mana? Tidak masalah gini ya. Kalau di kitab itu dikatakan di hadis itu mangqala akhiru kalamin la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia langsung masuk surga. Bukan masuk ya, pasti masuk surga. Tapi tergantung ibadahnya dulu, tergantung dosanya. Dalam artian iman sudah ada pada dia. Di akhir kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah pegang kunci surga. Tinggal dosanya dibersihin dulu agak masuk karena sudah ada iman. Ketika sakaratul maut seandainya sudah ditalkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah, maka kalau sudah tersengal-sengal jangan la ilaha illallah. Kenapa? Takutnya nanti ketika la ilah mati dicabut waktu keluar. Diucapkan Pak. Makanya kalau sudah tersengal-sengal jangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Allah. Cukuplah. Takut khawatir ketika la ilaha, nah langsung keluar roh tersebut. Sedangkan la ilaha tiada Tuhan. Cak mana kalau tiada Tuhan? Berarti keluar dari Islam kan? Makanya ketika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah nyawa tersengal-sengal, cukup Allah.